Mabuk enggak? Hah? Seperti ini jadinya jika tidak pernah naik mobil, apalagi jalan jauh. Sepanjang perjalanan tadi, Mbak Feni kepalanya pusing. Dan kali ini katanya ingin naik motor, padahal perjalanan cukup lumayan jauh. Bahkan membutuhkan waktu hampir 3 jam lebih. Niatnya ingin naik motor, tapi cuma bawa helmet 1, jadi nggak ada yang bawa helmet 2. Dan kali ini sudah sampai di acara majelis pesta pernikahan keponakannya Bang Toha. Jadi seperti ini nuansa majelis pernikahan di kampung. Sesampainya tiba, kita langsung dijamu dengan aneka makanan kuih muih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh, pergi ke kampung sebelah, yang dimana hari ini merupakan salah satu acara majelis pernikahan keponakannya Bang Toha. Mabuk Mbak? Mabuk nggak? Hampir mabuk? Mbak Feni hampir mabuk dan singgah ke Alfamart untuk beli minuman dan jajan. Mbak Feni masih lama lagi ini, masih 2 jam lebih. Tapi Mbak Feni sudah mulai kepalanya pening-pening. Nanti make upnya, nanti kalau mabuk make upnya luntur loh. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Di sini Bang Toha ingin menunjukkan suasana jalan raya yang ada di Indonesia. Jadi majelis pernikahan keponakannya Bang Toha ini melewati jalan kota, kemudian nanti masuk desa atau masuk kampung. Memang jaraknya cukup lumayan jauh sangat sahabatku semua. Kalau yang ini jalan raya besar, yang dimana jalan ini menghubungkan kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk bisa pergi ke Jakarta, bisa pergi ke Pulau Sumatera. Untuk suasana jalan raya yang ada di Indonesia, kalau jalan raya besar ini biasanya akan dipenuhi dengan lori-lori besar, dan jarang sekali mobil pribadi ya, atau istilahnya mobil-mobil yang banyak seperti di Malaysia. Karena kalau di Indonesia memang kebanyakan rata-rata lebih banyak pengguna motor. Kalau andai saja lebih banyak pengguna mobil, maka jalanan pun akan menjadi sangat macet sahabatku semua. Ini pun di jalan raya sudah sangat penuh sesak, apalagi kalau ditambah semua masyarakatnya punya mobil, bisa-bisa jalannya bisa jam. Di sini kita juga bisa melihatkan beda jauh dengan pemandangan yang dimana kalau Bang Toha ketika berada di jalan raya Malaysia, kebanyakan mobil pribadi atau kereta milik sendiri. Tapi di sini kebanyakan kendaraan berat, lori yang angkut barang besar-besar yang akan dihantar menuju Jakarta maupun menuju Pulau Sumatera. Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang Toha pandai bawa kereta atau tidak? Bang Toha pandai bawa mobil atau tidak? Bang Toha sudah punya SIM kereta atau belum? Kalau Bang Toha ini belum punya SIM kereta sahabatku semua. Jadi makanya Bang Toha tidak berani bawa. Karena kalau mau bawa mobil di Indonesia, misal kata kita tidak terbiasa dengan jalanan di sini, itu juga perlu belajar banyak. Sebab di sini tidak seperti di Malaysia. Mobil di sini cukup sangat laju. Kalau di Malaysia kan tersusun rapi, teratur kan. Tapi kalau di sini kadang-kadang tiba-tiba ada mobil dari belakang wus gitu. Jadi di sini pengendaranya itu beda sahabatku semua. Di sini macam nak terburu-buru. Tapi kalau Bang Toha selama di Malaysia, ketika berada di jalan raya, santai, semuanya teratur, mengikut macam itu. Tapi kalau di sini beda cerita. Ini hanya sebuah perkongsian saja sahabatku semua, bukan bermaksud untuk membandingkan satu sama lain. Kebetulan Bang Toha hari ini berada di kampung, dan Bang Toha menceritakan pengalamannya Bang Toha selama merantau di Malaysia maupun berada di kampung halaman.
Jadi kalau ditanya Bang Toha berani bawa mobil atau enggak ketika berada di Indonesia, jujur Bang Toha ini belum berani bawa sahabatku semua. Mungkin kalau berada di kampung masih boleh berani bawa lah, sebab kendaraan tidak begitu banyak. Tapi kalau sudah memasuki jalan kota besar seperti ini, tidak berani sahabatku semua. Apalagi harus berhadapan dengan lori-lori yang begitu amat besar. Dan di sini muatannya itu juga tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan muatannya kalau lori besar kan separuh. Tapi di sini full muatan semua. Dan kebetulan di depan saya ini ada lori yang dimana tengah mengangkut barang. Sebentar, nampak lorinya di depan kok. Nah itu dia lori yang dimana muatannya begitu sangat tinggi. Kalau di Malaysia kan tidak ada muatan yang dimana lori sampai-sampai bawa barang setinggi ini ya. Jadi kalau di Malaysia cuma separuhnya saja. Tapi kalau di sini sahabatku semua, jangan terkejut, hal ini sudah menjadi pemandangan biasa di Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia, andai kata ada lori yang dimana bawa barang setinggi ini, maka akan dikenakan denda atau saman. Tapi kalau di sini hal yang normal. Dan satu lagi, meskipun bawa barang yang cukup lumayan banyak, lori di sini saat berada di jalan raya juga cukup sangat laju. Kalian sahabat-sahabatku semua bisa dilihat sendiri. Makanya Bang Toha kalau untuk disuruh bawa kereta atau bawa mobil di jalan raya seperti ini memang tidak berani karena tidak terbiasa. Apalagi kalau berhadapan dengan situasi seperti ini, lori-lori besar, tiba-tiba ada lori besar dari belakang, jalan lori di sini itu penuh sangat laju sahabatku semua. Bahkan saling cepat ya, siapa yang cepat kita bisa lihat sendiri kan. Jadi di sini lorinya kalau jalan bukan sekedar jalan saja, penuh kelajuan tinggi. Padahal lori ini bawa barang yang cukup lumayan banyak. Tapi hal seperti ini menjadi pemandangan biasa di Indonesia sahabatku semua. Kalau di Malaysia, Bang Toha sering melihat lori-lori besar yang bermuatan cukup lumayan banyak. Tapi mereka ini jalannya santai. Kalau di sini jalannya Masya Allah. Kalau kali pertama ke Indonesia, misal kata sahabat-sahabat daripada Malaysia, pasti agak terkejut ya. Karena di sini untuk lorinya tidak seperti di Malaysia yang dimana lori kalau di Malaysia ketika berada di jalan raya bawa barang banyak jalannya itu santai, slow, jadi tidak terburu-buru. Mungkin kalau di sini mengejar target sahabatku semua. Dan kali ini pun perjalanannya juga lumayan jauh, sampai saat ini belum sampai. Tapi di sini kita disuguhkan dengan pemandangan sawah padi yang begitu menghijau. Meskipun saat ini di Indonesia tengah musim kemarau, tapi kalau di Indonesia tidak sepenuhnya musim kemarau semua sahabatku. Jadi ada beberapa daerah yang dimana sumber mata airnya itu begitu sangat melimpah sehingga para petani di sini bisa tanam padi tidak mengikut musim. Kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata mau tanam padi itu harus mengikut musim. Kalau di kampung ini, kata kawan saya, mau tanam padi bila-bila bisa saja, sebab sumber mata air di sini begitu sangat melimpah. Jadi dekat dengan sungai besar. Makanya warga di sini bisa tanam padi bila-bila. Sekilas pemandangannya mungkin seperti suasana di negeri Kedah. Sahabat-sahabatku semua, yang dimana negeri Kedah ini kan terkenal dengan pemandangan sawah padi yang menghijau. Dan di sini Bang Toha juga tunjukkan suasana sawah padi yang ada di Jawa. Kalau daerah ini masih terbilang kota sahabatku semua, karena merupakan salah satu pusat jalan raya besar. Dan di sini ternyata juga macet. Bayangkan, tidak ada mobil pribadi banyak saja macet. Apalagi kalau di sini warga punya mobil banyak, pastinya justru akan macetnya makin parah. Lihat, kendaraan besar semua sahabatku. Jadi jarang yang kendaraan pribadi ya. Kalau di Malaysia kan kebanyakan mobil-mobil pribadi atau mobil-mobil umum lah.
Tapi kalau di sini orang pergi naik mobil pribadi itu mungkin hanya 1-2. Selebihnya untuk di jalan raya kebanyakan lori, dan Mbak Feni pun katanya sudah tidak sanggup, tidak kuat karena sudah 2 jam lebih di dalam mobil. Dia kepalanya pusing. Jadi Mbak Feni ini memang orangnya tidak pernah pergi jauh, sahabatku semua. Sudah dari kecil, dulu waktu sekolah, misal kata sekolah mengadakan wisata, itu pun dia juga kepalanya pusing kalau naik mobil. Sama dengan istrinya Bang Toha. Istrinya Bang Toha kalau naik bus atau naik mobil seperti ini juga mabuk. Belum lagi diajak jalan-jalan ke Malaysia. Mbak Feni baru diajak jalan-jalan naik mobil 2 jam pergi ke majelis pernikahan. Ini pun sudah tidak mampu, sudah tidak kuat. Bahkan katanya nanti kalau pulang ingin naik motor. Dan bisa dilihat sendiri sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha terjebak macet. Padahal Bang Toha ini bukan berada di kota besar ya, melainkan ini kota kecil. Tapi kota kecil pun sudah macet karena begitu banyaknya kendaraan lori-lori besar di Indonesia. Bukan kendaraan pribadi ya. Ini baru di kota kecil, belum lagi kalau di Jakarta. Mungkin kalau di Jakarta macetnya luar biasa, itu sudah terbiasa ya. Ini jalan raya saja sudah macet-macetan terusan. Dan akhirnya Bang Toha untuk pergi ke tempat tujuannya juga agak lambat. Apalagi perjalanannya kali ini memakan waktu 3 jam lebih. Dan di sini kita melihat lori pengangkut gas LPG. Saya cukup tidak berkenan dengan tulisannya, sahabatku semua. Padahal gas subsidi, kenapa sih harus ada tulisannya gas bersubsidi untuk orang miskin? Kenapa nggak diganti untuk orang yang kurang mampu? Padahal banyak di negara lain yang mensubsidikan gasnya tapi tidak memakai tulisan seperti itu, termasuk di negara tetangga. Bahkan kalau gas di negara tetangga itu cukup besar gasnya, dan akhirnya sudah sampai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya Bang Toha beserta keluarga sampai di pihak pengantin perempuan. Dan rumahnya ini memang berada di perkampungan yang agak dalam, sahabat-sahabatku semua. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai di pihak pengantin perempuannya. Seperti ini suasana acara majelis pernikahan di kampungnya Bang Toha, sahabatku semua. Ini bukan kampungnya Bang Toha sih, maksud saya di perkampungan Indonesia. Mbak Feni sudah tidak bisa berkata-kata karena kepalanya pening dan mabuk. Katanya kalau balik nanti ingin naik motor. Padahal perjalanannya cukup lumayan jauh. Dan ini istrinya Bang Toha. Gimana, Dek? Jauh nggak? Jauh sekali ya. Mbak Feni? Mbak Feni memikirkan kepalanya yang pening. Kalau di perkampungan Indonesia, misal kata ada majelis pesta pernikahan, di sini juga ada penjual minuman dan makanan, penjual es krim, bahkan penjual mainan. Dan di sini Bang Toha ingin menunjukkan acara majelis pernikahan yang ada di perkampungan Indonesia. Dari jalan menuju kota sampailah naik di atas pegunungan, yang dimana keponakannya Bang Toha ini menikah dengan warga kampung yang dimana bukan daerahnya Bang Toha ya, tapi daerah lain. Jadi naik ke pegunungan, dari perkotaan ke pegunungan, sekarang akhirnya sampai pula di majelis acara pesta pernikahan. Di sini kita orang langsung disambut dengan berbagai aneka jenis makanan tradisional. Kalau di majelis pernikahan di kampung-kampung kebanyakan kita itu dilayani, sahabatku semua. Jadi makanannya itu tidak mengambil sendiri, melainkan sudah diambilkan para sang perewang. Kalau majelis pernikahan di Malaysia yang Bang Toha sering kunjungi, termasuk di perkampungan juga, biasanya kita kalau datang-datang langsung disuruh makan,
disuruh ambil sendiri. Tapi kalau di sini berbeda sahabatku semua. Kita duduk terlebih dahulu, menikmati kuih-muih yang sudah dihidangkan, barulah nanti akan kita disambut oleh para sang perewang, dikasih menu makanan yang dimana makanan tradisional. Kali ini Bang Toha dikasih makan gulai sapi. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia saat acara majelis pernikahan seperti ini masakannya gulai. Dan kali ini hidangan makanannya gulai kerbau, bukan gulai lembu sahabatku semua. Jadi sangat enak rasanya. Apalagi kalau di kampung seperti ini masaknya ini menggunakan kayu bakar. Jadi ada aroma khasnya tersendiri. Alhamdulillah perut pun kenyang setelah perjalanan yang cukup lumayan jauh. Jadi di sini makanannya itu diambilkan, tidak ambil sendiri. Kalau Bang Toha saat kenduri di pernikahan sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, makanannya itu ambil sendiri. Jadi kita ambil rendang, kita ambil lauk-lauk yang cukup sangat banyak pilihan. Kalau di sini kita dilayani oleh sang perewang. Dan makanannya bukan satu kali saja di sini sahabatku semua. Lepas makan ini nanti kita juga dapat jamuan makan lagi. Dan di sini memang daerah pegunungan, jadi tetamunya ini ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Jadi serasa seperti berada di stadion juga sahabatku semua. Selain itu di sini udaranya itu juga begitu sangat sejuk atau dingin karena di sini berada di atas perbukitan dan di depan pelaminannya itu ada buah nangka yang sudah siap masak sahabatku semua. Dan di sini kita juga dihidangkan bakso kuah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas makan gulai kerbau sekarang dikasih bakso. Lepas bakso tak tahulah apalagi. Sebab kalau acara di kampung ini memang penuh dengan makan-makan terus. Mbak Feni yang awalnya di dalam mobil tidak bisa berkata-kata, sampai di sini juga katanya lapar. Dan Bang Toha sampai-sampai menghabiskan bakso 2 mangkok. Tak tahulah baksonya siapa, Bang Toha bedal semua. Karena kalau sudah berada di daerah pegunungan seperti ini sahabatku semua, perut itu rasanya lapar terus, apalagi dengan suasana angin yang begitu sangat sejuk, dikasih bakso ya tentunya sangat enak banget. Di sini keponakannya Bang Toha akan melakukan sesi foto. Yang laki-laki inilah saudaranya Bang Toha. Jadi dapat menikah dengan warga kampung yang berada di pegunungan. Nanti di sini pun juga akan ada acara dangdutnya sahabatku semua, tapi dangdut kecil-kecilan lah. Di sini para kakak-kakak pun juga ada gadis-gadis desa. Ayo untuk sahabat-sahabat yang daripada Malaysia yang mau berkunjung ke kampungnya Bang Toha silakan. Mudah-mudahan nanti yang belum dapat jodoh gadis desa yang berada di atas pegunungan. Di sini gadis-gadis desa yang ada di atas pegunungan itu cantik-cantik loh sahabatku semua. Siapa tahu nanti kalau berkunjung di kampungnya Bang Toha, tahu-tahu dapat jodoh orang kampung yang ada di atas pegunungan. Sebab kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, "Bang, carikan saya jodoh. Bang, saya mau pergi ke sana. Kenalkan gadis-gadis kampung." Di sini banyak sekali gadis-gadis kampung sahabatku semua. Tengok di depan sana, itu semua gadis-gadis kampung loh. Kalau gadis-gadis kampung di pegunungan itu memang sangat cantik-cantik semuanya. Dan sebentar lagi keponakannya Bang Toha akan akad nikah. Selesai akad nikah di sini disambut lagi dengan makan-makan. Mbak Feni pun di sini sudah makan 3 kali. Padahal katanya tadi kepalanya pening, nggak mau makan. Setelah di sini, justru makannya jadi banyak. Karena suasana di sini itu memang isinya itu lapar terus sahabatku semua. Ya memang mungkin karena penyebab perjalanan cukup jauh, ditambah lagi dengan menu makanan khas tradisional yang menambah cita rasa tersendiri. Selesai makan, mungkin kita akan balik lagi atau balik rumah. Dan di sini Mbak Feni mau naik mobil pun masih agak takut trauma karena takut mabuk lagi. Karena Mbak Feni pun juga jarang pergi jauh. Kalaupun pergi jauh hanya waktu saat masih sekolah ya berwisata.
Itu pun setahun sekali kalau berwisata. Biasa sahabatku semua, ya namanya orang kampung, kalau mau jalan ke kota besar pun butuh biaya yang cukup lumayan banyak dan juga butuh perjalanan yang panjang. Apalagi tidak terbiasa, pastinya justru bukan menikmati wisata tapi mabuk di dalam mobil. Dan akhirnya kita orang akan pulang, akan balik ke rumah. Nanti perjalanannya pun juga cukup sangat jauh dan cukup sangat menantang karena nanti kita akan turun gunung. Ini berada di area pegunungan sahabatku semua, kampungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan pulang kali ini selamat tujuan sampai ke rumah. Dan di sini Bang Tua tunjukkan suasana area pegunungannya. Jadi dari kampung daerah lain ke kampung daerah lain, maksud saya Bang Toha ini dari kampung ini tuh sudah daerah lain. Jadi tidak satu wilayah. Sehingga perjalanannya pun juga sangat-sangat lumayan jauh dan cukup menantang. Oke sahabatku semua, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan hiburan dan juga informasi untuk sahabat-sahabatku semua yang suka dengan video vlognya Bang Toha Channel tentang kehidupan suasana di perkampungan Indonesia hingga cerita kisah saya ketika merantau di Malaysia dan kini sekarang sudah berada di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu semuanya.